Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Aristiawan dengan NIM 343017000027. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PPKN yang dengan tema penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum, proses yang dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya yaitu konsep penegak hukum. Konsep pentingnya berkepentingan dalam peraturan hukum yang meliputi norma, fisik, delik, kewajiban, hukum, tanggung jawab, dan hak hukum. Peraturan hukum merupakan kumpulan-kumpulan kaidah atau norma-norma perilaku yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau norma perilaku yang beratur dalam peraturan hukum yang memuat keharusan Getfood dan larangan-larangan Getfood, verbud dan larangan-larangan verbud. Penggolongan hukum. Hukum dapat dibagi dalam beberapa golongan menurut beberapa asas. Yang A itu berdasarkan wujud. Wujud ini dibagi menjadi dua, yaitu hukum yang pertama yaitu hukum tertulis adalah hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan tercantumkannya oleh berbagai peraturan negara. Yang kedua yaitu hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu atau hukum adat. Yang B yaitu berdasarkan ruang atau wilayah yang berlakunya. Di sini dibagi menjadi tiga, yaitu hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di suatu daerah tertentu, misalnya hukum adat. Yang kedua itu hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di suatu negara tertentu. Yang ketiga yaitu hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih, misalnya hukum perang. Yang C itu berdasarkan waktu. Yang di sini dibagi menjadi tiga, yaitu hukum yang berlaku sekarang ini atau hukum positif atau disebut ejus constitum. Yang kedua yaitu hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang, yaitu disebut ius constituendum. Yang ketiga yaitu hukum antar waktu, yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berdasarkan saat ini dan hukum berdasarkan masa lalu. Yang D yaitu berdasarkan pribadi yang diatur. Di sini dibagi menjadi tiga, hukum suatu golongan, hukum semua golongan, hukum semua antar golongan. Yang E berdasarkan masalah yang diatur. Di sini menjadi dua, dibagi menjadi dua. Hukum yang pertama yaitu hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan hukum yang menyangkut kepentingan umum. Yang kedua itu hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain yang bersifat pribadi. Yang F yaitu berdasarkan tugas dan fungsinya. Hukum yang pertama yaitu hukum material yang berisi perintah dan larangan, misalnya KUHP. Yang kedua itu hukum formal yang berisi tentang melaksanakan dan mempertahankan hukum material, misalnya hukum acara pidana. Lembaga penegak hukum. Untuk melaksanakan hukum sebagaimana semestinya, maka dibentuk lembaga penegak hukum, antara lain yang pertama yaitu kepolisian. Kepolisian ialah alat penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Dalam hakikatnya yaitu
dengan hukum, khususnya hukum acara pidana. Kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Yang kedua itu kejaksaan, yaitu lembaga kejaksaan pada hakikatnya merupakan lembaga formal yang bertugas sebagai menuntut umum, yaitu pihak yang melakukan menuntut terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum berdasarkan tata tertib hukum yang berlaku. Pekerjaannya kejaksaan merupakan tindakan lanjut dari lembaga kepolisian yang menangkap dan menyidik pelaku yang pelanggar untuk dituntut pengadilan berupa untuk pelanggarannya yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan bermasyarakat. Yang ketiga yaitu kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili, sedangkan hakim adalah penjabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang yang mengadili. Dalam upaya penegakan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, yang artinya hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.